jujur lah saya kaget ya. Nathan Choaon, Donny Pamungkas ini pemain si luar biasa. Jadi ini Donny tentu akan bersaing dengan Kelvin Verdong, tapi saya pikir Kelvin Verdong kemungkinan akan dimainkan di tengah dengan masih absennya Tom Hee ya. Dan ada Matthew Baker ya, ini dia kan. Matthew Baker dipanggil ya, jujur lah saya kaget ya. Tapi saya pikir gak masalah, John Herdman tentu melihat ada potensi di diri Matthew Baker di mana dia bisa menjadi bagian yang penting bagi skuad timnas Indonesia kita di masa depan. Tapi ketika dilihat dia memang progresnya sudah bagus, kenapa dia harus stuck di level U23? Ya lebih baik dipanggil kan ke senior kan, atau mungkin juga di U20. Di tengah Joey Pelupessy, Rehan Hanan sudah pasti sebagai attacking midfielder karena peran yang dijalankan itu juga attacking midfielder itu di Persija berjalan sangat baik, bahkan dia sudah bisa mulai mencetak gol daripada dia bermain di sayap. Tapi itu tentu nanti adalah keputusan dari John Herdman. Ivar Jenner, salah satu pemain yang saya suka di timnas ya. Selain juga tentunya Kelvin Verdong. Karena Ivar Jenner nih cool banget, tenang banget. Dia tahu kapan dia perlu bermain agresif, dia tahu kapan dia perlu bermain ya istilah kerennya slow, ya kan lebih fokus dalam membangun skema serangan. Dan tentunya Kelvin Verdong juga. Nah, Kelvin Verdong sebenarnya main di tengah juga bagus karena diperlukan umpan-umpan terukur dengan presisi yang baik dari Kelvin Verdong di tengah dengan absennya Tom Hee yang menjalani sanksi dia kan. Di depan Beckham Putra ya bisa juga dia dimainkan dari awal, tapi kalau enggak ada Ragnar Oratmangun, ada Ole Romani, ada Mauro Zylstra, tapi ada Marcelino Ferdinand juga. Nah, Marcelino Ferdinand kembali nih sekarang bisa membela timnas Indonesia. Saya berharap banyak dari Marcelino karena dia adalah pemain yang pergerakannya mobile, dan Marcelino ini salah satu dari sedikit pemain yang berada di dalam skuad yang punya natural skill. Jadi skill alami. Dengan pemain-pemain seperti Marcelino yang bisa bermain secara reguler dan juga tentunya punya kemampuan yang baik untuk bisa membuka pertahanan tim lawan dengan skill individunya, nah itu juga akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia kita dalam segi pergerakan individu. Karena ya memang sekarang kan sepak bola itu dimainkan dengan sistem, tapi kita perlu juga pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand yang punya kebebasan untuk berkreasi dengan skill individunya. Tapi ya kita gak tahu nih, dia kan juga gak banyak mendapatkan menit bermain ya di Eropa. Dan kemudian Sadil Ramdhani kembali menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Sadil juga kita tahu pilihan ya untuk bermain di sayap.